Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah kita terima, terutama nikmat iman Islam. Alhamdulillah kita masih iman Islam, masih bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi sebagai penutup dari para Nabi dan Rasul, tidak ada Nabi setelah dia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan kajian ini. Semoga kita dengan bertambahnya ilmu ini juga meningkatnya kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatnya amal ibadah kita baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Diawali dengan khutbatul kitab atau muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nastajribu bihi ridha wa nastadfi'u bihi su'al qadha. Setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau basmalah yang kita semua mengerti bahwasanya segala sesuatu yang baik harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim agar tidak terputus barokahnya. Nah, setelah bismillah maka alhamdulillah. Fungsinya alhamdulillah ini apa? Menurut muqaddimah ini bisa kita ambil ilmu, karena kalau diterjemahkan alhamdulillah hamdan dengan suatu pujian, nastajribu bihi ridha, dengan pujian tadi kita bisa mendapatkan ridha dari Allah, wa nastadfi'u bihi su'al qadha, dan kita bisa menyingkirkan ketentuan yang buruk. Soal qadha, ketentuan yang buruk. Berdasarkan muqaddimah ini, satu baris ini, maka kalau kita itu bersyukur pada Allah Ta'ala, alhamdulillah itu kan pujian dengan lisan, yang diucapkan karena hati merasakan nikmat. Karena hati menyadari nikmat, maka lisannya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pujian-pujian ini terangkum dalam satu kata, alhamdulillah. Segala puji adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dikatakan milik Allah. Pujian yang kita berikan pada siapapun sejatinya milik Allah, karena semua keindahan adalah Allah yang menciptakan. Semua kebaikan adalah Allah yang memberikan. Karena itu kalau kita muji seorang atas kebaikannya, muji seorang atas keindahannya, kecantikannya, ketampanannya, maka sejatinya pujian itu milik Allah, bukan milik orang itu. Karena orang itu sebetulnya tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalau kita dipinjemin mobil sama seseorang, ada orang minjemin kita mobil, kemudian mobilnya bagus, di jalan teman kita ngomong, wah mobilmu bagus. Nah, kalau kita kemudian senyum-senyum gak jelas gitu kan ya aneh gitu. Nah, maka kita mengatakan yang layak dipuji yang punya mobil bukan saya cuma dipinjemin. Makanya ketika ada orang memuji kita atas kebaikan-kebaikan kita, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ini semua miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita juga diperintahkan, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita diperintahkan untuk mengucapkan terima kasih, karena orang tersebut telah dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi kepanjangan kuasa Allah dalam memberikan nikmat pada hambanya, sehingga kita berterima kasih pada siapapun yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada kebaikan dimanapun, berarti itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita nggak senang dengan orang yang mendapatkan kebaikan, berarti kita nggak senang sama yang memberikan kebaikan. Ngeri ya, nggak senang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, singkatnya, dengan mengucapkan syukur, menyadari semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyadari nikmat yang di diri kita, maka hasilnya nastajlibu bihi ridha. Kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Ridha itu dari Allah Ta'ala adalah dambaan setiap hamba. Setiap hamba itu pinginnya hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah diridhoi Allah Ta'ala, maka fala ubali, katanya para wali, maka aku nggak peduli lagi. Posisinya seperti apa, asal Allah ridho, maka aku tidak peduli lagi. Gimana caranya mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala? Dikatakan dalam hadits qudsi, kalau kamu ridho dengan sedikit pembagian yang aku berikan kepadamu, maka aku pun juga ridho dengan sedikit amal yang engkau lakukan untukku. Jadi kalau kita mau bisa ridho sama Allah Ta'ala itu, dikasih Allah apapun, senang, puas. Diberi sekecil apapun, menurut hitungan manusia, sekecil apapun kita puas. Karena kita tahu yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita bisa puas dengan pemberiannya Allah, maka Allah juga puas dengan amal kita. Sekecil apapun Allah senang.
Ya Allah senang. Kemudian dikatakan kalau pengen tahu Allah ridho tidak sama kita, maka seorang ulama pernah ditanya, Allah ridho tidak sama saya? Maka dijawab, lah kamu ridho tidak sama perlakuannya Allah Ta'ala? Kalau kamu ridho dengan perlakuannya Allah Ta'ala, dengan ujiannya Allah Ta'ala, ya, dengan apapun yang Allah lakukan ke dirimu, kamu ridho, kamu nggak protes, maka Allah ridho sama kamu. Tapi kalau kamu protes, kamu nggak ridho dengan Allah, maka Allah juga nggak ridho sama kamu. Jadi kalau dikembalikan, intinya apa? Selama bisa bersyukur, diridho Allah. Nggak protes itu berarti apa? Syukur kan ya? Orang yang dikasih apapun dia bisa bersyukur, berarti orang itu dalam kondisi dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh rugi ketika ternyata kita bisa mendapatkan ridho dengan mudah, tapi kita nggak cari ridho tersebut. Kemudian nastati'u bihi su'al qadha. Ya, ridho itu akan kita dapatkan kalau udah diridhoi Allah Ta'ala, maka insya Allah ketentuan buruk itu akan tersingkir dari kita. Yang ada adalah qadha yang baik, ketentuan yang baik, ketentuan yang baik, ketentuan yang baik. Jadi intinya semua tadi berakar pada satu kata alhamdulillah. Karena itu amal yang sangat baik ya. Kalau kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dikatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Rasul pernah menyatakan SAW, doa yang terbaik adalah mengucap alhamdulillah. Nah ini praktek alhamdulillah ini yang nggak mudah buat banyak orang. Banyak orang suruh syukur aja kok susahnya luar biasa. Sepertinya kok nggak punya nikmat. Ya sepertinya kok nggak punya nikmat. Padahal dirinya dilingkupi banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan pada episode kali ini meskipun singkat, mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Ya, jadi apa? Alhamdulillah itu bisa menyebabkan ridho. Alhamdulillah itu bisa menghapus ketentuan yang buruk. Ya, karena la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan kecuali doa. Sementara afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi kalau dilangsungkan, alhamdulillah akan merubah ketentuan yang buruk menjadi ketentuan yang baik. Kalau kita alhamdulillah, sehingga hatinya terus jadi senang. Karena orang kalau bersyukur, yang dia dapatkan adalah kesenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia kufur nikmat, na'udzubillah min dzalik, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, ingat, siksa aku teramat pedih. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah manfaat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita selesai menyimak kajiannya. Sungguh luar biasa, insya Allah sangat bermanfaat. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak hikmah yang kita dapat, banyak pelajaran, contoh-contoh yang bermanfaat yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari. Semoga setelah mendengarkan kajian ini, iman kita tambah meningkat, tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kita tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalani hidup yang Rasulullah contohkan. Dan semoga kita bisa masuk surga semuanya. Barakallah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.